Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai balance scorecard, di mana video ini merupakan tugas pemenuhan MIT mata kuliah akuntansi manajemen kelas manajemen 20D. Sebelum kita masuk pada materi, terlebih dahulu saya perkenalkan, nama saya Sawir Wahyu dengan NIM akhir 6320, jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, pertama kita masuk kepada konsep balance scorecard. Jadi konsep balance scorecard itu atau BSC dikembangkan dan diperkenalkan oleh Robert Kaplan dan David Norton pada tahun 1992 untuk membantu akuntan manajemen memberikan lebih banyak informasi tentang keberhasilan perusahaan dalam menerapkan strategi. Nah, menurut Kaplan dan Norton pada tahun 2000, jadi BSC itu merupakan pengukuran kinerja perusahaan dengan menggunakan 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta proses pembelajaran dan pertumbuhan. Sedangkan menurut Mulyadi pada tahun 2005, BSC adalah kartu berimbang dengan 2 perspektif, yaitu keuangan dan non-keuangan untuk mengukur kinerja perusahaan. Nah, seperti pada konsep BSC tadi, di sini ada 4 tolak ukur dalam BSC tersebut. Pertama itu perspektif keuangan. Jadi perspektif keuangan ini lebih berorientasi pada omset penjualan atau pendapatan, laba bersih, cash flow, dan nilai pemegang saham. Yang kedua ada perspektif pelanggan. Jadi perspektif pelanggan ini merupakan pihak yang secara nyata memberikan pendapat atau pemasukan bagi perusahaan. Jadi ada hubungan antara perusahaan dengan konsumen, itu di mana konsumen memberikan berupa kritik atau saran mengenai produk yang kami pasarkan di pasaran biar guna untuk mengembangkan produk tersebut. Kritik dan sarannya lebih kepada membangun. Jadi ada hubungan antara atau relationship antara konsumen dengan perusahaan. Nah, yang ketiga ada perspektif proses bisnis internal. Jadi perusahaan itu melakukan pengukuran terhadap semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, baik manajer maupun maupun karyawan. Nah, yang terakhir ada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Jadi perspektif ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan SDM atau karyawannya untuk belajar, tumbuh, dan berkembang untuk mengantisipasi perubahan-perubahan, khususnya perkembangan teknologi. Jadi perspektif ini lebih mengasah skill dan soft skill kepada SDM-nya atau karyawannya agar lebih berkembang, dimana sekarang era itu semakin dari tahun ke tahun itu semakin berkembang. Apalagi sekarang eranya digitalisasi, jadi semua apa-apa itu harus sesuai dengan teknologi. Jadi karyawan harus diberikan pengajaran tentang era-era yang sekarang berkembang. Nah, dari keempat penjelasan tadi, mari kita untuk bahas lebih lanjut mengenai tolak ukur atau 4 perspektif tersebut. Jadi yang pertama ada perspektif keuangan. Nah, di sini teman-teman mungkin dapat melihat ada 4 rasio. Ada rasio likuiditas, di mana sebelum itu rasio tersebut mungkin teman-teman yang sudah mengambil mata kuliah analisis laporan keuangan akan tahu tentang rasio-rasio tersebut, di mana rasio ini merupakan rasio untuk menganalisis kinerja perusahaan, tapi lebih kepada bagian keuangan. Jadi kita akan menganalisis laporan-laporan keuangan, yaitu ada neracanya atau posisi keuangannya, dan laba bersih maupun arus kas. Ya, laba bersih dan arus kasnya biasanya seperti itu. Jadi rasio likuiditas ini ada 3. Mungkin teman-teman bisa lihat rumusnya. Jadi rasio likuiditas ini lebih kepada bagaimana kita menganalisis perusahaan tersebut dalam membayar hutangnya. Jadi perusahaan jika ditagih itu apakah mampu membayar kewajibannya, itu utang-utangnya. Jadi ada 3 analisis, ada current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Jadi jika perusahaan ditagih, maka apakah perusahaan itu mampu membayar
kewajiban jika pada tepat waktu atau jatuh tempo. Jadi ada analisisnya, itu rasio likuiditas. Nah yang kedua rasio solvabilitas. Mungkin teman-teman bisa lihat ada dua rumus dalam perspektif keuangan di rasio solvabilitas. Jadi rasio solvabilitas ini bagaimana perusahaan bisa bagaimana perusahaan bisa membiayai operasional perusahaan itu, apakah dibiayai oleh aset mereka atau modal, atau lebih banyak dibiayai oleh utang, baik itu utang bank ataupun dari utang orang lain, seperti itu rasio solvabilitas. Nah yang ketiga ada rasio rentabilitas. Jadi rasio rentabilitas ini juga seperti rasio profit ya, profitabilitas. Jadi ada 5 ya, ada profit margin, gross profit margin, net profit margin, ROI dan ROA. Jadi untuk rasio rentabilitas ini bagaimana perusahaan bisa memberikan pendapatan ya, bagaimana perusahaan bisa mendapatkan profit dari penjualan. Jadi apakah kemampuan perusahaan itu bisa menjual atau mendapatkan pendapatan dari produk yang dijual, apakah tidak. Itu untuk rasio rentabilitas, itu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan profit, kita analisis seperti itu. Nah yang keempat ada rasio aktivitas. Ya rasio aktivitas namanya juga aktivitas, jadi kita menganalisis bagaimanakah aktivitas dalam perusahaan tersebut. Ada 4: perputaran piutang, perputaran persediaan, aktiva tetap, dan total aktiva. Jadi dalam 1 tahun berapa kali terjadi perputaran piutang tersebut. Tapi menurut rata-rata industri perputaran yang baik itu adalah sekitaran 15. Jadi jika dalam 1 tahun perputaran piutangnya terjadi 15 kali, berarti perusahaan itu baik dalam mengelola piutangnya. Begitupun dengan persediaan, aktiva tetapnya, dan total aktiva. Oke teman-teman, kita next ya. Nah yang kedua ada perspektif pelanggan. Jadi merupakan pihak secara nyata memberikan pendapat atau pemasukan bagi perusahaan. Dalam perspektif ini pengukuran dilakukan dengan 5 aspek utama, yaitu ada pengukuran pangsa pasar, ada customer retention, customer acquisition, dan satisfaction dan profitability. Jadi ini lebih kemana pelanggan itu memberikan kita feedback, seperti kayak riset pasar. Berarti kita harus meriset atau melihat bagaimanakah pelanggan tersebut terhadap produk itu. Mungkin kita mau menciptakan produk serupa, tapi pasti ada inovasi. Jadi kita melihat dulu bagaimanakah respon pelanggan terhadap produk tersebut sebelum kita meluncurkan produk serupa dengan inovasi yang berbeda. Oke, jadi kita next ya. Di sini ada perspektif proses bisnis internal, ada proses inovasi ya, seperti yang tadi aku bilang, pasti ada inovasi untuk meluncurkan suatu produk yang serupa. Jadi ada merupakan salah satu langkah strategis yang wajib dilakukan oleh perusahaan dalam rangka menghadapi persaingan dengan para kompetitor dengan melakukan pengembangan produk. Nah, seperti yang aku bilang tadi, bahwa pasti ada, tidak ada semacam pasti ada selalu produk yang akan serupa yang ada di pasaran. Nah, bagaimana kita cara bersaingnya? Itu yang seperti tadi terjadinya proses inovasi. Memang kita memberikan inovasi yang memang memberikan value yang lebih terhadap produk kita dibandingkan produk orang lain atau pesaing kita. Itu yang menjadi daya tarik dari produk tersebut, adanya inovasi. Yang kedua ada proses operasi. Jadi proses ini itu menitikberatkan pada efisiensi proses, konsistensi, dan ketepatan waktu barang dan jasa sampai ke tangan konsumen. Ini lebih ke arah cost distribusi. Jadi jika pelanggan memesan, estimasi sampai kepada tangan pelanggan itu berapa hari, harus sesuai dengan estimasi tersebut. Mungkin teman-teman pernah melakukan check out di Shopee, Tokopedia, marketplace ya. Nah, di situ ada estimasi. Jadi bagaimana proses operasi ini terjadi? Mungkin kalau kita pre-order biasanya 7 hari. Nah, kita harus mengerjakan sesuai dengan waktu yang telah atau estimasi yang telah diberikan. Apa itu lebih kurang? Nah, itu akan berdampak pada rating atau citra perusahaan.
Nah, ini berasal dari dalam perusahaan tersebut, bagaimana memberikan hal-hal yang bagus kepada customer untuk proses bisnis. Oke, lanjut. Ada proses pasca penjualan. Jadi proses ini menitikberatkan pada efisiensi proses, konsistensi dan ketepatan waktu barang dan jasa. Mungkin ada kesalahan di sini. Proses pasca penjualan itu semacam bagaimana hal yang baik setelah kita melakukan penjualan, mungkin dengan melihat respon konsumen agar bisa lebih baik lagi ke depannya untuk pada penjualan yang akan dilakukan, atau proses produk, penerbitan produk yang baru. Ini akan berkaitan dengan citra perusahaan juga. Oke, teman-teman, kita next ya. Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Mengukur kemampuan ada Kaplan 2000. Jadi itu pentingnya organisasi bisnis adalah terus memperhatikan, memantau kesejahteraan dan meningkatkan pengetahuan karyawan. Sini ada mengukur kemampuan karyawan, kemampuan sistem informasi, motivasi, pemberi wewenang, motivasi pemberi wewenang, pembatasan wewenang karyawan. Mengukur kemampuan karyawan. Jadi ini tadi seperti proses pertumbuhan dan pembelajaran itu, bagaimana karyawan itu dalam proses kerjanya. Jadi jika ada tidak sesuai mungkin dengan fashion mereka, mungkin bisa dipindahkan ke tempat yang lain demi proses pertumbuhan dan pembelajaran dari karyawan tersebut. Dan kemudian kemampuan sistem informasi. Ini juga termasuk seperti yang aku bilang tadi, bahwa adanya era-era yang tiap tahun pasti ada era berganti. Dari kemarin dari tradisional, dari penggunaan mungkin seperti saya kasih contoh, pengetikan itu masih menggunakan mesin ketik. Nah, sekarang ini karena adanya era digitalisasi, teknologi semakin hari semakin berkembang, maka kita harus menghadapi hal tersebut. Bukan teknologi yang mengikuti kita, tapi kita yang harus mengikuti teknologi tersebut, perubahan-perubahan apa yang terjadi, biar kita tidak sekalian mungkin 2050 tahun ke depan teknologi akan memimpin pekerjaan-pekerjaan kita. Nah, yang diasah itu adalah soft skill kita. Bagaimana cara apa yang tidak bisa dilakukan oleh sistem bisa dilakukan oleh manusia itu. Nah, ada motivasi pemberian wewenang, pembatasan wewenang karyawan. Ini lebih bagaimana memberikan pada karyawan itu tentang motivasi agar lebih bergerak, lebih hatinya lebih tergerak, kemampuannya lebih tergerak, pemberian wewenang dan pembatasan wewenang karyawan. Bagaimana hak dan kewajiban atau wewenang dari karyawan tersebut, ada pembatasan antara anggota divisi dan koordinator divisi atau ketua divisi. Nah, selanjutnya ada manfaat balance scorecard. Jadi manfaat bagi perusahaan menurut Kaplan dan Norton tahun 2000 itu sebagai berikut: menjelaskan serta mengintegrasikan strategi dan visi perusahaan untuk mencapai tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, meningkatkan efektivitas manajemen dalam mengambil keputusan dengan melihat bisnis dalam perspektif keuangan dan non keuangan. Dan yang terakhir ada memudahkan manajemen dalam pengolahan dan pengembangan sumber daya manusia. Oke, selanjutnya ada keunggulan balance scorecard. Ada komprehensif, koheren, berimbang, dan terukur. Mungkin teman-teman bisa melihat penjelasannya. Baik. Selanjutnya pada case. Jadi studi kasus. Kita akan mengolah dari 4 perspektif tersebut. Jadi pengukuran kinerjanya itu berdasarkan 4 perspektif yang tadi saya jelaskan. Nah, untuk kasusnya sendiri kita ambil pada kinerja PT Aditya Sentana Agro. Nah, yang pertama perspektif keuangan, seperti yang saya bilang dalam mengukur kinerja PT Aditya Sentana Agro itu penting mengisi pada laporan keuangan, yaitu laporan neraca dan laporan laba rugi. Oke, next. Nah, di sini ada perputaran persediaan. Jadi bisa dilihat bahwa perputaran persediaan pada tahun 2013 sampai 15 itu
terjadi tren lainnya itu terjadi penurunan. Jadi persediaan dari situ ini ternyata tentang persediaan stok benih terhadap gudang mengalami kenaikan karena permintaan konsumen terhadap benih menurun. Ya, jadi artinya rasio tersebut menunjukkan bahwa perusahaan belum mampu mengelola modal yang ada pada persediaan. Itu pun mungkin teman-teman bisa melihat rasio perputaran piutangnya terjadi fluktuasi, tapi tren lainnya itu mengalami penurunan dari tahun 2013 sampai 2015. Begitupun rasio perputaran aktiva mengalami juga penurunan. Nah, untuk rasio solvabilitas begitupun dari tren lainnya juga dari 3 ini, profit margin dan ROA dan rasio rentabilitas ekonomi selalu mengalami fluktuasi, yaitu naik turunnya dari tahun ke tahun. Oke, yang kedua ada perspektif pelanggan. Ini antara pelanggan ya, feedbacknya. Di sini ada retensi pelanggan 2013, 14 dan 15. Ada beberapa pelanggan tetap, semakin tahun semakin bertambah dari rasionya 92,1% menjadi 93,3%. Begitupun dengan akuisisi pelanggan itu terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Nah, untuk kepuasan pelanggan, jadi dapat diketahui bahwa kinerja PT Aditya Sentana Agro itu dapat dikategorikan memuaskan. Karena pelanggan merasa puas pada benih tabungan matahari itu 85,57% dan memberikan pengalaman yang baik bagi para konsumen 89,69% dan memberikan dampak yang positif terhadap kepercayaan konsumen menggunakan produk benih tabungan matahari itu 83,50%. Untuk profitabilitas pelanggan berdasarkan analisis tadi pada perspektif keuangan, jadi pada tahun 2013 sampai 2015 mengalami penurunan ya. Jadi menyebabkan gagal panen oleh petani untuk menghasilkan benih gratis. Jadi ini karena kemarau. Ya, dimana itu benih-benih itu lebih sinar matahari ya hidupnya. Yang ketiga ada perspektif proses bisnis internal. Ini ya internal perusahaan. Nah, inovasi. Jadi di PT Aditya Sentana Agro telah menghasilkan 14 jenis dengan 9 macam varietas inovasi produk benih. Dilakukan setiap 5 tahun. Untuk perbanyak benih itu sendiri diperlukan waktu 6 bulan sampai tahun. Jadi mungkin teman-teman bisa melihatnya di layar, ada pun proses operasinya. Oke, kita next. Nah, layanan Purna Jurnal berdasarkan wawancara. Hasil wawancara diketahui bahwa layanan Purna Jurnal di Teraka perusahaan itu sudah berjalan dengan baik. Ada perspektif pelanggan. Ada 5 tadi. Oh maaf, kayaknya slide-nya ini kelebihan. Nah, ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Ada kapabilitas karyawan, jadi berdasarkan kuesionernya, kemampuan baik dalam teknis budaya tanaman serta itu 95,33% dan mampu untuk memberikan kontrol solusi yang baik ketika terjadi masalah itu 96,3%. Dan kapabilitas sistem informasi itu berdasarkan analisis dari wawancara PT Aditya itu memiliki program untuk proses data perusahaan, membuat sistem informasi khusus. Ini teman-teman bisa melihatnya di layar ya. Nah, yang terakhir adalah motivasi pemberdayaan keselarasan. Jadi dalam PT Aditya Sentana Agro melakukan beberapa kegiatan, yaitu pelatihan karyawan, kompetensi, rotasi kerja, rotasi perpindahan jika tidak sesuai dengan passion, perpindahan tapi dengan linear ya. Jadi mungkin pindah divisi tapi dengan tingkatannya itu tetap sama. Dan promosi jabatan itu apabila terjadi promosi jabatan berarti menaikkan jabatan ya teman-teman. Selesai. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai balance scorecard atau BSC. Jika ada kesalahan yang saya sampaikan sangat-sangat dimohon maafkan ya. Mungkin lebih dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.